Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Penais Zawah, kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, jumpa kembali dengan kami, penyuluh agama Islam yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Wilayah DKI Jakarta dalam acara Mutiara Penyuluh. Alhamdulillah, bersama kami telah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Ketua IPARI Wilayah DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ruspendi Effendi SAG, yang alhamdulillah hari ini akan memberikan materi tentang moderasi beragama dalam ajaran Islam. Untuk itu mari kita dengarkan materi yang akan diberikan oleh beliau tentang moderasi beragama dalam ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pendengar yang sangat saya hormati dan ukhti fillah, Ustazah Fauzah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih waktu dan kesempatannya, yang pada kesempatan yang baik ini di hari ke-9 kita ya? Ke-9. Sudah sepekan ya Kiai ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan ngobrol terkait dengan moderasi beragama dalam pandangan Islam atau dalam ajaran Islam itu seperti apa sih? Apakah ada praktek-praktek pada zaman baginda Nabi mengenai moderasi beragama? Begitu ya Sadah ya? Iya. Saya akan mengawali kajian kita pada kesempatan yang baik ini dari sesuatu hal yang prakteknya sederhana gitu ya, sederhana, tetapi ya tentu ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 31 ya, di bagian akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan sekaligus nanti ada larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi kata Allah jangan berlebihan. Wala tusrifu, israf ya. Jadi israf itu dalam urusan makan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan innallaha la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah sama sekali tidak suka dengan sikap berlebihan gitu ya. Masya Allah. Saya berangkat dari hal yang prakteknya sederhana. Kenapa? Karena bagian dari kehidupan kita sehari-hari kan. Makan, minum itu suatu hal yang menurut para ulama, bahkan walaupun ini menggunakan fi'lul amr ya, kata perintah yang dalam kaidah usul fikih kan sebetulnya al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu sebetulnya memberikan makna wajib. Tetapi dalam hal ini para ulama sepakat kalau makan dan minum itu dalam keadaan normal hukumnya kan ibahah saja, boleh saja, tidak sampai wajib. Kecuali dalam keadaan darurat gitu ya, orang udah lapar padahal makanan ada, kalau sampai mati kan jadi haram hukumnya. Jadi di situ perintah makan jadi wajib. Tapi dalam kondisi normal makan itu hukumnya dibahas saja, boleh, jadi tidak sampai wajib. Nah, dalam urusan hal ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar jangan sampai berlebihan. Nah, jadi kajian kita dalam kesempatan yang baik ini terkait dengan cara beragama. Jadi kalau ada istilah moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Itu saja ya. Karena agamanya udah absolut, udah mutlak, kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kaji itu adalah cara beragamanya, mempraktekkan agamanya, gitu, bukan agamanya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah SWT atau pemirsa yang dirahmati Allah, kalau istilah moderasi beragama itu jangan kemudian salah tafsir. Bukan memoderasi agamanya, tetapi cara kita beragama. Itu cara pandang. Iya. Dalam definisi moderasi beragama kan diawali dengan moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama, bukan agamanya tapi beragama, itu mempraktekkan agama, itu yang harus moderat ya, jangan berlebihan. Tadi misalnya di dalam urusan makan saja. Nah, kemudian yang banyak dikutip itu kan terkait dengan moderasi itu, kalau padanannya di dalam bahasa Arab itu kan ada wasatiyah ya. Itu dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, mudah-mudahan nggak salah.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata gitu ya. Demikianlah aku jadikan kalian itu sebagai umat yang moderat, umat yang pertengahan. Jadi padanannya dalam bahasa Arab moderat itu artinya wasatiyah, ya, atau tawazun atau ta'adul gitu ya. Saya baca di dalam kitab Ibnu Katsir, beliau lebih cenderung memahami wasatiyah tadi dalam ayat 143 Al-Baqarah tadi itu adilan, adil, berlaku adil, tidak berlebihan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu penekanan betul ya terkait dengan moderasi beragama ini adalah cara beragama, bukan agamanya yang dimoderatkan, karena agama itu kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat ya, tapi cara kita beragama. Nah, ada hal yang menarik dalam praktek pada zaman Rasulullah SAW, beberapa kasus yang mudah-mudahan ini menjadi referensi kita. Dalam satu kesempatan beberapa sahabat Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan bagaimana sih cara ibadah Rasulullah, seperti apa gitu ya. Kemudian Sayyidah Aisyah menjelaskan betapa hebatnya Rasulullah beribadah, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kan begitu ya. Andai pun beliau berbuat salah sudah dijamin akan diampuni kesalahannya, tetapi ternyata Masya Allah beribadahnya Rasulullah itu luar biasa ya. Kan dalam satu keterangan kata Sayyidah Aisyah sampai-sampai kaki Rasulullah itu bengkak ya, karena saking lamanya berdiri dalam sholat dan seterusnya. Ketika mendengar penjelasan Sayyidah Aisyah terkait dengan hebatnya ibadah Rasulullah, kemudian 3 orang sahabat memutuskan, yang pertama dia bilang, kalau begitu saya mau berpuasa selamanya, setiap hari tidak akan pernah bolos gitu ya. Yang satu lagi dia bilang, saya akan beribadah, sholat selamanya, terus-terusan sholat, tidak akan terganggu dengan yang lain. Bahkan yang ketiga, sahabat bilang, kalau saya berkeluarga, kalau saya menikah nanti urusan ibadah saya terganggu, maka saya tidak akan menikah selama-lamanya. Dan niat yang kelihatannya baik ini kemudian sampai kepada Rasulullah. Apa tanggapan Rasulullah? Apakah Rasulullah membenarkan sikap seperti itu? Itu kan ekstrim ya. Oh, mau beribadah, mau puasa terus gitu ya. Kata Rasulullah, nggak seperti itu beragama itu. Ya, saya juga punya keluarga, ya kan? Saya juga berpuasa pada waktunya, dan saya juga kadang-kadang tidak berpuasa. Ya, sholat juga ada waktunya dan seterusnya, gitu ya. Dan dalam kesempatan yang lain, ketika Rasulullah mengomentari salah satu putrinya, ya. Salah satu putrinya itu sama tuh, semangat beribadahnya itu luar biasa. Bangun malam, kan mesti kita ada ngantuk gitu ya. Nah, untuk menghindari ngantuk sampai dipasang tambang tuh di masjid. Dipasang tambang supaya kalau ngantuk itu ketahan gitu kan. Jadi sehingga sholat lagi gitu dan seterusnya. Kata Rasulullah, ini punya siapa? Punya putri engkau ya Rasulullah. Dibuka, ini tambang harus dibuka gitu ya. Setiap sesuatu itu punya hak, kata Rasulullah. Mata itu punya hak, kalau ngantuk ya tidur gitu ya, jangan dipaksain untuk beribadah. Nah, jadi sikap berlebihan putri Rasulullah sendiri begitu ya, itu diluruskan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya bersikap tawazun, bersikap wasatiyah, pertengahan itu ternyata pada zaman Rasulullah sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Walaupun niatnya sangat mulia gitu kan, ingin sholat terus, ternyata itu tidak dibenarkan juga. Jadi setiap sesuatu kan sudah ada haknya. Perut ya kan ada haknya. Kalau lapar ya makan, kalau waktunya nggak puasa ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dalam hal ini sikap berlebihan, ya ekstrim, itu ternyata dalam beragama itu tidak dibenarkan juga. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan kisah dalam hadis sahih terkait dengan salah seorang sahabat yang sedang sakit keras. Rasulullah dengan para sahabatnya menjenguk, dan kemudian orang yang sakit ini menyampaikan, ya Rasulullah, seperti yang Anda lihat saya sedang sakit keras dan saya dititipkan banyak harta, tetapi saya tidak punya keturunan ahli waris kecuali hanya satu anak perempuan saya. Kira-kira boleh nggak saya mau berinfak dengan 2/3 harta saya? Itu kan niat sangat mulia ya, mau menginfakkan 2/3 hartanya. Kata Rasulullah, lah, nggak boleh. Masya Allah, itu niat yang baik gitu ya, tapi kalau berlebihan Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau setengahnya Rasulullah? Jawaban Rasulullah masih sama, lah, nggak bisa, nggak boleh. Ya, bagaimana kalau sepertiganya? Ya, sepertiganya itu udah lebih dari cukup, kata Rasulullah, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan alasan. Ya, itu kan tadi sikap berlebihan ya, ingin menginfakkan nggak main-main sampai 2/3 itu padahal niat yang mulia. Ya, setengahnya juga masih dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan alasan, innaka antadzaru warasataka aghniya khair. Kamu meninggalkan keturunan kamu dalam keadaan kaya raya itu lebih bagus daripada kamu meninggalkan keturunan kamu dalam keadaan miskin, susah, nanti bisa meminta-minta ke sana sini, itu nggak bagus. Gitu ya. Jadi artinya walaupun dalam praktek beribadah sekalipun, tapi kalau berlebihan gitu ya ternyata tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak bangsa ya juga bersama-sama dalam mempraktekkan agama gitu ya. Mempraktekkan agama ini
kita harus yang pertama berlapang dada ketika mungkin terjadi perbedaan gitu ya, terkait dengan kasus ibadah saum misalnya, Ustazah ya, dalam obrolan tadi kita. Jadi Masya Allah terjadi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan gitu kan, di kita Masya Allah biasa-biasa saja ya, mensikapi hal itu. Tapi kalau kita berlebihan kan, udah pokoknya yang tidak sama dengan kita dianggap salah, neraka, dan seterusnya, naudzubillah. Ya, tetapi kita sudah diberikan apa namanya bimbingan oleh para ulama kita begitu ya, terkait dengan hal-hal tertentu dalam mensikapi perbedaan juga kita harus berlapang dada. Dan kemudian tadi sikap apa namanya wasatiyah, tidak berlebihan, termasuk dalam beragama itu juga harus kita kedepankan ya. Barangkali itu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ustazah Fauza. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan panjang lebar tentang moderasi beragama dalam ajaran Islam. Disinggung pula dengan ajaran Islam tentang moderasi di saat Ramadan ya kali ini ya Ustaz ya. Ini luar biasa. Di dalam ibadah Ramadan ini banyak sekali kita temukan ya moderasi beragama, baik yang dalam satu pandangan atau satu agama di Islam, cuma beda aliran gitu ya, seperti tadi tuh yang beda pendapat ya. Yang contohkan itu kayak jumlah rakaat tarawih termasuk ya di dalamnya ya. Itu luar biasa, itu implementasi dari moderasi beragama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang moderat, yang bisa memahami ajaran agama kita dengan baik dan benar, sehingga semuanya akan tertata dengan baik dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berakhir kegiatan Mutiara Penyuluh pada hari ini. Untuk itu, sahabat Pernais Zawa, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan akhirnya kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.